Henshin. Halo guys, jadi di sini Ana bukan lagi cosplay jadi Medi Renaldi ya. Jadi sudah ada di penghujung bulan nih. Seperti biasa agenda kita akan membahas update terbaru coy. Untuk serial Kamen Rider yang lagi kita ikutin sekarang yang bersumbernya dari Terebi-kun. So ada update terbaru apa aja untuk serial Kamen Rider Geats ini? Form baru, race buckle baru. Tentunya ini akan jadi bocoran kecil juga nih ya. Gimana untuk episode mendatangnya. Jadi here we go, langsung saja pantengin sampai habis teman-teman. Nah sebelum ke Terebi-kun, sehari sebelumnya kita itu dikejutkan dengan gambar ini. Tycoon yang akhirnya menggunakan race buckle baru yang identik lah dengan dia ya, yaitu Ninja Race Buckle untuk mengakses ninja formnya. Sama-sama hijau, makanya Ana bilang itu identik. Walaupun race buckle itu bisa dipakai sama semua player ataupun semua rider ya. Jadi bener ya, leak yang jauh sebelum ini tuh yang kayak di figur yang kerdil-kerdil itu, kalau form yang bakalan identik sama si Tycoon itu adalah ninja. Warnanya sama-sama hijau ya. Karena udah bisa kita lihat dengan jelas juga di sini, bolehlah komentar-komentar sedikit ya soal ini teman-teman ya. Menurut Ana si Tycoon Ninja Form ini keren sih ya, dimana kalau kalian lihat juga warna mata si Tycoonnya tuh jadi merah banget ya. Jadi itu bukan iritasi pak ya, emang gitu nyesuaiin sama race buckle yang dipakai juga ya. Dan ini keren banget teman-teman menurut Ana, jadi rider banget ya. Memang dari base helm si Tycoon aja di situ Ana udah suka kan, Ana sempet bilang juga ya. Tycoon ini tuh kalau di terawang lebih dekat lagi itu keren loh. Kalau di close up look itu si helmnya itu keren loh ya. Terus bagian dadanya kayak ada armor besi gitu teman-teman ya. Terus juga ada geriginya juga gitu yang kayak warna merah metalik. Dan kayak ada besi-besi yang kayak ada di headbandnya Naruto gitu ya. Jadi Naruto kan kayak ada headbandnya terus kayak Konoha gitu kan ya. Ini di sini nih. Di bagian lehernya teman-teman bisa dibilang ya. Jadi kayak Naruto gitulah. Nah, untuk penampakan lebih jelasnya lagi di gambar ini nih, dimana kita bisa melihat senjata utama dari ninja form ini, yaitu Ninja Dweller namanya ya. Jadi kalau temanya udah ninja, kenapa ya? Warnanya itu selalu identik dengan warna hijau gitu ya. Jadi ketemu Kenzan lagi nanti jangan-jangan nih ya, si Ninja Tycoon ini ya. Jadi di bawah kita bisa langsung lihat juga tanggal rilis untuk Ninja Race Buckle-nya, yaitu tanggal 15 Oktober 2022 seharga 2.530 yen. Apakah satu set dengan si Tanuki Core ID? Anda juga di sini ya. Belum tahu, sepertinya sih tidak ya. Dan kalau dilihat lagi di sini teman-teman, tanggal 15 itu hari Sabtu ya, rilisnya di Jepang. Nah, kalau boleh berprediksi, berarti Ninja Form ini tuh bakalan dipakai atau dapat highlight di episode ke-7 Geats yang tayang tanggal 16 Oktober 2022 ya. Jadi kan biasanya gitu. Jadi sebelum episode 3 si zombie itu, sebelumnya kan dia itu ngerilis kan si Bandai, yaitu si Zombie Race Buckle yang seset sama si Bava Core ID-nya itu. Kira-kira kayak gitulah, strateginya bakalan mirip-mirip ya. Jadi sehari sebelum hari Minggu ya, sehari sebelum nanti dapat highlight-nya. Jadi di sini kita lihat si Geats juga bisa pakai. Jadi ya aneh jamin sih box depan si packingan DX itu pasti si Geats dengan Ninja Form-nya, baru di belakang disusul dengan si Tycoon dengan Ninja Form-nya. Geats lagi ya. Kayak box si Zombie Race Buckle kemarin aja gitu yang satuan dasar si Aceng ya. Oke, belum lanjut ke Terebi-kun teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu lebih dekat si Ninja Race Buckle dengan si senjatanya ini ya. Jadi ini dia Ninja Race Buckle, cukup unik. Warnanya itu warna hijau rumput lah bisa dibilang. Dan ada kayak magentanya gitu. Udah nih ya, fansnya Mamang langsung, magenta, mana magenta bang? Jadi buat gimmicknya kayaknya nanti setelah dicolok ke si Desire Driver, si bagian buletan yang kayak bagian bawah kunai itu tuh ditarik gitu ya. Terus nanti bagian gerigi-gerigi di dalamnya yang warna merah itu bakalan muter. Terus nanti si shurikennya juga ikutan muter ya. Kayaknya kayak gitu sih ya. Cukup menarik nih ya. Dan ada senjata yang namanya Ninja Dweller tadi. Jadi namanya Dweller mungkin mengacu sama duel gitu, atau bertarung gitu ya, seperti Kasamurai. Atau bisa juga dual atau dua ya. Karena senjatanya ini tuh bisa dibagi dua. Cukup keren. Pas single bentuknya itu kayak katana digabung sama panah gitu teman-teman ya. Terus pas dual gitu jadi kayak dual dagger gitu. Wah keren sih. Beli apa enggak? Lihat nanti. Sekarang semuanya Ana bilang lihat nanti aja lah ya. Nah, untuk 2 DX ini tuh sudah diperlihatkan langsung di bagian katalog mainannya dan bisa kita lihat lebih jelas lagi. Jadi untuk DX Ninja Race Buckle ini harganya 2.530 yen, tanggal rilisnya itu 15 Oktober 2022. Packingannya seperti ini, sepertinya sih tidak terlalu besar, kayaknya cuma segini aja. Nah, mungkin di sini kekecewaan Ana dan para netizen juga hampir mirip, teman-teman ya. Pasti ada pertanyaan juga, loh, kok nggak seset sama si itu Tanuki Core ID? Di manakah Core ID-nya si Tycoon di sini ya? Masih jadi pertanyaan besar nih.
Masih jadi pertanyaan besar. Jadi di si Ninja Dweller nggak ada, di Ninja Race Buckle nggak ada. Nah, sementara Zombie Race Buckle kan kita udah dapet kan si Buffa Core ID-nya kan. Tapi di sini nggak ada, nggak disertakan sama si Bandai ya. Jadi premium Bandai mungkin atau campaign ya, sampai P Bandai sih keterlaluan gitu ya kan. Core ID itu kan ya cuman plastik doang gitu ya. Jadi kalau bener-bener udah mentok banget, anu juga Core ID apapun aja gitu cari ya, terus di repaint aja sama jadi kayak si Tanuki gitu ya. Gitu aja gitu ya. Sepertinya sih ini masuknya campaign gitu ya, sama seperti kayak zaman build dimana ada lock full bottle kan. Nah, kira-kira kayak gitulah ya. Ya pastilah, semoga bisa dapat dengan cara yang mudah lah ya, jangan dipersulit lah kayak begini doang ya. Terus lanjut ada Ninja Dweller, harganya itu 3.960 yen. Tanggal rilisnya itu ya tadi teman-teman, Oktober 2022. Jadi ini juga cukup menarik. Kalau 3.960 yen itu biasanya kalau udah nyampe Indonesia itu pasti ujung-ujungnya 500 sampai 600 ribu. Memang mahal teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat fitur-fiturnya di sini, yang pastinya ya tadi senjatanya itu bisa dibagi dua teman-teman ya. Jadi ketika sudah jadi dua gitu, Ana suka sih. Terus juga di situ kayak ada katana kan suka ada buletannya gitu. Nah di sini juga ada teman-teman ya. Terus kayak ada decal-nya juga kayak Gundam. Jadi kayak ada logonya gitu. Nah nanti itu piringannya itu bisa diputer ya. Dan memunculkan suara round 1 tactical slash tuh. Ini keren sih teman-teman ya. Jadi nanti kita tunggu saja ya di X-nya bakalan seperti apa. Oke, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ke si Terebi-kun. Jadi ini dia teman-teman cover majalah Terebi-kun untuk yang bakal kita bahas hari ini. Jadi di sini tuh highlightnya pasti ada Gits Ninja Form. Kenapa sih Anda aceng ya? Padahal ini tuh jelas-jelas buat si Tycoon gitu ya. Si Aceng lagi di sini ya, terlihat itu bagian mulutnya keren teman-teman ya. Jadi kayak ada jaring-jaring ninja gitu ketika si ridernya itu menggunakan Ninja Race Buckle ya. Terus juga di situ ada kartu Ganba Racing Buffa dengan zombie form seperti biasa. Terus juga ada Magnum Shooter 40X versi papercraft gitu, atau versi ya kertas dilipat-lipat gitu, yang sepertinya bakal jadi bonusan di majalah ini. Terus juga ada Pokemon, ada Golden Momotaro, ada Ultraman Decker Dynamic Type juga ya. Jadi untuk beberapa update-nya selain Kamen Rider di sini sudah diupdate semua di fanpack Ana di Agan Reza Plus. Jadi jangan lupa kalian cek teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama di sini kita bakal bahas Gits dengan ninja formnya menggunakan Ninja Race Buckle ya. Jadi ini entah dapetinnya kayak gimana, ataukah mungkin si Keiwa duluan yang dapetin, terus nanti si Gits atau si Ace ini ngomong, ini demi masa depan anak-anak. Kalau kayak gitu lagi sih, aduh kocak asli ya. Sepertinya si Ace ini tuh bakalan dapat duluan ya dari si loot box gitu. Dan juga kita bisa melihat di situ perpindahannya dari Magnum Form ke Ninja Form ya. Jadi ya form ini ya bisa aja gitu dipakai sama si Gits ya, dan terlihat mata si Gitsnya jadi merah ya di sini ya. Jadi memang si Race Buckle yang tertentu ya bakal mengubah si warna mata ridernya gitu ya. Sementara kan kalau pakai si Boost ya jadi lebih kuning, kalau pakai si Magnum ya jadi agak-agak oranye gitu. Ya kayak gitulah teman-teman ya. Terus juga teman-teman di sini yang unik adalah kemampuan si form ini ya. Jadi terlihat si Gits ini lagi melawan monster ya atau Jamato yang gede banget gitu, tapi dia menggunakan kemampuan memperbanyak diri alias Kage Bunshin no Jutsu ya. Jadi ini sih udah nggak usah mengherankan lagi lah ya, kemampuan-kemampuan untuk memperbanyak diri gini ya. Selalu ada gitu ya. Tapi si Kenzan ada nggak sih? Ada si Kenzan ya, ketika dia menggunakan trio babi itu ya, buku trio babi ya. Dan di sini keluar lagi teman-teman ya, ketika ada salah satu rider itu menggunakan ninja formnya ya. Ya, jadinya bisa Kage Bunshin terus ya gitulah. Ya, udah kayak Gata Kiriba juga. Terus juga teman-teman di situ kita bisa melihat revolve on-nya, di mana si armor ninjanya itu bakalan pindah ke kaki. Itu di bagian kakinya jadi kayak ada shuriken-shurikennya gitu ya. Musia double ninja, keren sih ini ya. Ana masih berharap ya bakalan ada form yang double-double ya, dimana kayak double zombie, double magnum, double boost, itu bakal keren sih teman-teman ya. Oke, jadi kita lihatlah lebih sering si Keiwa atau si Ace yang make si ninja form satu ini. Tapi untuk overall sekali lagi Ana komentarin soal armornya ini keren, oke? Dan selanjutnya tentunya kita juga akhirnya bisa melihat si Tycoon nih ya, secondary rider kita yang menggunakan Ninja Race Buckle untuk mengakses ninja formnya ya. Dan juga kita bisa lihat lebih jelas lagi, dia itu menggunakan Ninja Dweller tadi yang sudah dibagi dua. Jadi kayak double dual dagger gitu teman. Terus di bagian tangannya kita juga bisa melihat di situ. Itu keren ya. Jadi tema ninjanya dapat banget, masih ada kayak shurikennya.
terus yang kayak jaring-jaring ninjanya ya. Dan kita lihat ya si Keiwa yang naif lah bisa dibilang, dia itu dapat form yang GG seperti ini tuh ya, apakah bisa meningkatkan kemampuan bertarung dia, apakah tetap ya kayak gitu ya, dimana ya dia pakai arm arrow aja kan ya, nembaknya kayak gitu-gitu kan, udah bapuk banget yang kemana-mana gitu. Nah kita lihat di sini dia lagi terkena banyak ledakan, terus kan agak kocak gitu ya loncatnya, gitu ya. Ya kita tunggu si Keiwa ini bakalan jadi karakter yang GG karena developmentnya di sini ya sangat diperhatikan ya di serial Kamen Rider Geats ini. Selanjutnya ini adalah Kamen Rider baru yang siap keluar di episode 5 lusa nanti teman-teman, yaitu Kamen Rider Punk Jack ya. Jadi setelah kepergian Shirowe, kepergian Dapan, dan sekarang kita disambut dengan Kamen Rider Punk Jack. Jadi ini sih cuman ya apa ya, bisa dibilang sih referensi lucu-lucuan atau teori lucu-lucuan juga dari fans, dimana ada kan Bear Bears kan, ada si beruang kutub, panda, dan juga si beruang yang coklat ya. Tapi kalau Anda sih lebih lihatnya si Punk Jack ini lebih kayak apa ya, kayak tema-temanya tuh kayak lebih kayak Halloween gitu teman-teman ya, dimana kayak orang pakai kepala pakai dari labu kayak gitu ya. Ya terserah kalian lah, soalnya di sini kan ya masih repaint juga dari Shirowe dan juga Dapan si Punk Jack ini. Dan kita lihat di situ si Punk Jack ini tuh kayak diperkenalkan nih sama si Sumuri ya. Jadi di sini juga jadi perdebatan juga teori soal ini. Jadi si Punk Jack ini apakah player beneran ya, atau cuman AI ataupun bot atau NPC ya semacam itu teman-teman, atau ini ada teori lagi, identitasnya itu masih dirahasiakan sama si Sumuri. Jadi ya dia beneran orang gitu, tapi belum memperlihatkan identitas aslinya si Punk Jack ini tuh siapa. Dan juga kita lihat seberapa penting peran dia di cerita Geats ke depannya ya. Jadi dia kan untuk mengisi kekosongan si Dapan yang sudah apa ya, tereliminasi kemarin teman-teman ya. Dan kita lihat dia itu lagi lawan Yamato kayak di pantai gitu, dan kenapa Yamatonya itu kayak pakai rompi buat latihan bola gitu ya teman-teman ya. Terus juga di situ si Punk Jack menggunakan arm arrow ya. Cukup keren teman-teman. Dan lanjut bakalan ada 2 race buckle baru yang kategorinya itu receh kacangan. Anda nyebutnya jadi kayak begitu Pak, race buckle yang kayak begini ya. Ya pokoknya ada 2 nih yang baru, yaitu Chain Arai dan juga Claw. Dan kita lihat pertama untuk si Chain Arai itu bakalan dipakai sama si Mary dan akan menghasilkan Kamen Rider Mary Arm Chain Arai Form ya. Untuk Chain Arainya itu warnanya oranye. Pasti pada banyak yang nyangka, wah itu repaint dari Forza ya? Kan ada kan Chain Arai Switch ya? Bukan. Jadi lebih tepatnya di sini adalah repaint dari senjatanya salah satu monster di Zenkaiger ya. Soalnya kalau Chain Arai Forza itu kan kayak nyambung ke tangannya gitu kan. Kalau ini tuh kayak ada gimana ya? Kayak ada pegangan knuckle-nya gitu loh si Chain Arai-nya ya. Dan di repaint jadi warna oranye. Oke? Jadi kita lihat nanti gimmick DX-nya kayak gimana. Dan kedua ada Claw nih ya. Jadi di sini bakal dipakai sama si Nago, teman-teman, akan menghasilkan Kamen Rider Nago Arm Claw Form ya. Warnanya juga warna 01 ya. Kuning stabilo Pak. Dan ini kalau repaint dari mana? Ini bukan cari-cari kesalahan teman-teman ya. Tapi di sini ya cocok logi aja. Kalau lihatnya sih Ana repaint dari si cakarnya si Kamen Rider Valkyrie yang Justice Serval itu ya. Kalau ya salah ya dikoreksi aja. Ana soalnya udah samain sama si cakarnya Kamen Rider Naki. Dan kalau dilihat, kalau Kamen Rider Naki itu lebih kayak Wolverine gitu loh. Lebih kayak apa ya, lebih kayak kotak gitu loh si cakarnya. Kalau ini tuh lebih kayak lancip gitu teman-teman ya, kayak taringnya Sabertooth gitu. Jadi DX-nya juga sudah siap akan keluar untuk si Chain Arai dan juga si Claw ini bakalan seset juga teman-teman ya. Harganya itu 1.100 yen. Jadi sama kayak yang kemarin ada review, yaitu Shield dan juga Arrow ya. Bakalan seset 2 race buckle ini. Dan rilisnya itu Oktober 2023. Murah lah 1.100 yen ya. Jadi gimmicknya juga kita bakal lihat. Dan bakal tetap Anda beli juga lah yang begini-begini, oke? Nah ini sih kayaknya yang udah terjadi kemarin teman-teman ya. Dimana si Kamen Rider Nago itu ya membantai para zombie dengan boost arm hammer formnya. Oke, jadi nggak usah Anda bahas. Lanjut ke kirinya, di sini ada si Aceng yang dicukur ya. Kelihatan lebih pendek gitu rambutnya ya. Terus apakah si Ace ini akhirnya sudah menggunakan Magnum Boost? Kita lihat di situ ya si Geats ya dengan form Magnum Boost-nya itu lagi kayak nendang si Yamatonya. Jadi kita lihatlah ini terjadinya di mana dan di episode berapa. Ke gambar selanjutnya, di sini terlihat si Sumuri itu kayak lagi bawa kotak arisan gitu. Kayak kotak buat ngundian atau kotak arisan gitu teman-teman ya. Jadi ya kita lihat mungkin ini mengacu sama ini juga teman-teman ya, peraturan game selanjutnya di Desire Grand Prix ya. Terus juga yang menarik di situ teman-teman, dimana kita bisa melihat para player ini lagi ada di neutral zone itu. Ada si Giroli juga. Nah mereka itu kan semuanya itu dalam wujud human form mereka kan ya.
Tapi di sini si Pangjack masih dalam wujud entry formnya dia. Ini yang dimaksud ya. Ini juga masih teori ya. Apakah si Pangjack ini ya AI, bot, NPC atau apapun itu, atau player yang masih dirahasiakan identitasnya. Lihat teman-teman ya, dimana orang nyantai di Neutral Zone, tapi dia masih pakai wujud rider gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Terus juga kita bisa melihat di situ ada kayak food menu ya, atau menu makanan di si Neutral Zone itu ya. Jadi nanti bisa dipesan sama para player juga. Jadi ajang promosi restoran mana lagi nih ya, si food menu di Neutral Zone-nya di sini ya. Terus juga kita bisa melihat di sini para Yamato yang sudah muncul sejauh ini di serial Guides ya. Jadi ada kategori-kategorinya. Jadi kayak Commander Yamato, ada apa sih namanya? Kayak yang Yamato yang pakai kimono itu dan lain-lain ya. Terus yang paling kiri di sini ada Build Driver Race Buckle ya. Ini Anda juga nggak tahu rilisnya di mana teman-teman ya, entah versi DX-nya atau mungkin kayaknya dapetinnya itu hanya di majalah-majalah macam Super Terebikun. Yang Anda lihat di situ tanggalnya ada bulan November. Terus di bawahnya ada DNO di situ ya, Race Buckle di majalah Terebikun juga. Aduh, ini kayaknya build sama DNO susah nih dapatnya. Anda udah tahu nih strategi si Bandai ini ya. Karena build sama DNO itu banyak penggemarnya. Makanya dibikin sengaja susah ini buat dapatnya ya. Gila sih ya, dasar. Oke, jadi ini sedikit recap teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 senjata yang dapat diakses jika si playernya itu menggunakan High Tier Race Buckle. Race Buckle yang keren-keren ya. Jadi pertama pastinya ada Magnum Shooter 40X. Jadi di sini ya bakal keluar kalau si player-playernya itu memakai atau menggunakan Magnum Race Buckle. Terus juga ada Zombie Breaker. Ini juga nggak kalah keren ya. Jadi ya kalau playernya itu menggunakan Zombie Race Buckle. Dan terakhir yang paling baru adalah Ninja Dweller ya. Ketika playernya itu menggunakan Ninja Race Buckle. Jadi kita tunggu nanti apa lagi. Wah, ngap sih kalau kayak begini teman-teman ya. Dimana Race Buckle utama kayak gini ada senjata khususnya. Ini sih PR banget ya untuk si rilisan DX-nya ya. Kalau prediksi mungkin next Nago mungkin ya. Kita tungguin aja Race Buckle-nya apa dan senjatanya juga apa. Lanjut masih ke perilisan DX yang bakal rilis nanti. Ini sih banyak fanboy-nya yang pada seneng pasti ya. Pasti banyak yang pada seneng ya. Jadi walaupun Anda kurang suka dengan kategori Legend Rider Race Buckle, kurang ya, bukan nggak suka, kurang ya. Tapi kayaknya di sini ini Anda harus beli deh ya teman-teman ya. Jadi bakalan ada DX Deka Driver and OS Driver Race Buckle. Fansnya Mamang dan juga fansnya Mamang Color mana nih ya? Jadi Legend Rider tapi di sini di set langsung ya dalam satu box. Jadi beda sama Zero One kemarin yang satuan. Anda sih lebih suka yang satuan justru ya. Jadi ketika digabung gini, aduh kok Diket sama OS gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Harganya sama kayak si yang tadi yang di set kayak Shield Arrow dan juga Chain Array dan juga Claw, yaitu 1100 yen dan rilisnya itu 12 Oktober 2022. Waduh, pastinya nggak sabar ya mendengar suara Deka Driver keluar di Desire Driver. Gila sih ya teman-teman ya. Jadi ditunggu saja, oke? Hashtag lihat nanti ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk pembahasannya. Menarik sekali ya membahas soal si Ninja Race Buckle dengan Ninja Foam-nya dan juga update-update lainnya. Jadi silakan kalian komentarin aja semua hal yang udah Ana bahas di video kali ini di kolom komentar bawah ya. Menurut kalian gimana soal Ninja Foam ya? Boleh silakan kalian komentarin dan kita tunggu aja ya. Masih lama teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat dulu aksinya si Kamen Rider Pangjack di episode 5 Kamen Rider Guides. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga juga informatif video kali ini. Jangan lupa juga cek info-infonya ada di Agen Reza Plus. Sampai ada di 3 media sosial nih ya Agen Reza Plus ya. Ada di Facebook, Instagram, Twitter. Wah, kalian nggak boleh kelewatan sama info-infonya. Masa sih kudet ya? Agen Reza Plus udah di mana-mana. Jangan sampai kalian kudet dong soal info-info Tokusatsu. Plus satu lagi di YouTube nih ya, di Tokusatsu ya. Ya udah guys, segitu aja. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ada kata bye-bye guys.